Tuhan, Tuhan Bapa kami memulai kami hari ini. Biar kiranya Tuhan yang memimpin kami, Roh Kudus yang mengarahkan kami, sehingga kami boleh mengenal Tuhan lebih sungguh, kami boleh mengerti firman, dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman, sehingga semua berkat, semua apa yang disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Lindungi hamba-Mu Tuhan, biar Roh Kudus yang mengarahkannya, dan biar kiranya Tuhan selalu menolong hidup kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami memulai ibadah kami pada pagi ini, dan biar Tuhan yang senantiasa memimpin kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita percaya hanya Tuhan jawaban di dalam kehidupan kita. Mari kita akan satu pujian. Tuhan, Ku percaya.
untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih setia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, pengharapan-Mu dalam kehidupan kami Bapa, untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita silakan duduk. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat pujian, terima sukacita surga. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Pujian, jejak-Mu Tuhan.
Benar Tuhan, itu ungkapan hati kami. Kami mau serahkan hidup kami. Kami mau puaskan hati-Mu Tuhan. Berkaryalah dalam hidup kami Tuhan, karena kami adalah seorang hamba yang mau dan harus melayani-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah melayani di dalam hidupan kami, Engkau sudah menyerahkan hidup-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, buka mata hati kami, telinga kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk kami meresponi apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan jam acara ini ke dalam tangan Engkau. Kiranya Tuhan yang berbicara, Tuhan yang memberikan hikmat, supaya kami boleh menangkap apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu semua, saudara-saudari. Shalom. Ya, terima kasih buat Pak Tim hari ini mungkin lagi sakit ya, tapi kita tetap mau mendoakan beliau supaya beliau tetap sehat, tetap kuat, dan semua itu hanya tumpang lewat. Amin Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat Bu Esther, buat para majelis yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk bershare firman Tuhan di pagi hari ini. Pagi ini saya akan membawakan tema yaitu jangan menyerah. Ya, saya mohon seringkan ini tentang seorang Gideon. Ya, bagaimana di dalam tokoh Alkitab ini seorang Gideon ini adalah dia bisa membebaskan bangsa Israel yang saat itu mengalami masa sulit dan masa sukar. Ya, karena apa? Karena bangsa Israel dijajah oleh orang Midian selama 7 tahun. Ya, mereka begitu sengsara, mereka begitu kelaparan, mereka begitu tertekan. Karena bangsa Midian itu adalah sekelompok orang yang penindas, perampok yang kecil. Ya. Kenapa Bapak Ibu itu bisa terjadi? Karena di Hakim-Hakim 6 ayat 1 katakan, karena bangsa Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Bangsa Israel selalu melakukan hal itu berulang-ulang selalu ya Bapak Ibu ya. Dan karena kita tahu akhirnya apa? Tuhan menyerahkan dan membiarkan bangsa Israel jatuh ke tangan orang Midian. Orang Midian ini adalah orang yang kuat, yang gagah perkasa. Mereka mempunyai tentara yang banyak. Karena saking banyaknya bangsa Israel pun merasa ketakutan. Ya, mereka sampai mereka bersembunyi di gua-gua dan di kubu-kubu. Karena mereka tahu dan yang lebih menyakitkan lagi, ketika bangsa Israel menanam di dalam hasil ladangnya itu, bangsa Midian akan datang. Mereka akan merampas habis semua ladangnya. Dan mereka benar-benar tidak disisakan sedikit apapun. Sehingga mereka benar-benar merasa menderita. Akhirnya mereka berseru, minta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa mereka, yaitu memilih Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan orang Midian. Kita melihat bagaimana proses Gideon ketika dipanggil untuk menjadi pahlawan di tengah-tengah bangsa Israel ini. Kita akan baca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 14. Bapak Ibu bisa lihat ke depan aja, saya sudah buatkan di depannya. Hakim-Hakim 6 ayat 11-14, tapi kita akan baca dulu di 11-12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbati di Oprak kebunnyaan Yoas, orang Abisai itu. Sedang Gideon dan anaknya mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau yang pahlawan, yang gagah berani. Tentu kita mengira bahwa Gideon ini adalah orang yang kuat, yang berani, gagah perkasa. Karena kalau tadi orang Midian begitu banyak dan begitu kuat gagahnya, Bapak Ibu, Gideon adalah seorang dari suku Manase, dari suku yang terkecil. Ya bahkan dia berasal dari mana? Dari keluarga yang miskin. Dialah orang yang termuda dari saudara-saudaranya. Tapi Tuhan panggil, Tuhan pakai Gideon ini untuk membebaskan bangsa Israel. Ketika Gideon bertemu dengan malaikat, malaikat ini bilang, ya pahlawan yang gagah perkasa. Padahal Gideon belum melakukan apa-apa Bapak Ibu ya. Saudara, kalau kita lihat, ternyata apa yang kita pikirkan bahwa dia adalah seorang yang kuat, gagah perkasa yang berani, itu salah besar Bapak Ibu.
Ya, ternyata Gideon adalah sama seperti bangsa Israel, seorang penakut. Bahkan mungkin dia seorang pengecut. Ya, karena kalau kata kita lihat di ayat tadi bahwa dikatakan bahwa ketika malaikat Tuhan bertemu Gideon, Gideon sedang berada di mana? Di pemerasan anggur. Tapi apa yang dia kerjakan? Dia tidak memeras anggur, tapi dia sedang mengirit gandum. Mengirit gandum lazimnya pada saat itu berada di tempat yang terbuka. Ya, di tempat yang terbuka dan banyak angin. Karena kenapa? Karena supaya biji gandum dan sekarnya itu terpisah dari gandumnya. Tetapi ketika malaikat Tuhan tadi ketemu, Gideon berada di mana? Di tempat pemerasan anggur. Ya, pemerasan anggur adalah tertutup. Kenapa Bapak Ibu Gideon berada di tempat pemerasan anggur? Karena Gideon takut diketahui sama orang Midian. Karena orang Midian ketika melihat Gideon sedang mengirit gandum, mungkin mereka akan merampasnya, mengambilnya. Dan ketika mungkin Gideon tidak mau memberikannya, bisa jadi Gideon pun dibunuh. Karena orang Midian adalah orang yang jahat, orang yang keji. Dan kita melihat bagaimana respon Gideon ketika tadi malaikat bertemu, bahwa dia adalah seorang yang gagah perkasa. Kita akan baca lagi di Hakim-Hakim 6 ayat 13 dan 14. Next. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan yang telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami, menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Berparinglah Tuhan kepadanya dan berfirmanlah, pergilah dengan kekuatan-Mu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau?" Ternyata Bapak Ibu, awalnya Gideon menolak panggilan itu. Dia malah menyalahkan Tuhan. Ayat tadi katakan, kenapa Tuhan membuang bangsa Israel ke tangan orang Midian? Ya, kenapa Gideon menyangkal, dia mulai ragu. Saat itu dia mulai merasa kehilangan krisis percaya diri. Ya, Gideon merasa tidak mampu untuk membebaskan bangsa dari bangsa Midian itu. Karena Gideon apa? Dia merasa dia dari tadi, dia berasal dari orang yang miskin. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia tidak memiliki keahlian apa-apa. Apalagi dia adalah orang yang paling kecil di antara saudara-saudaranya. Gideon berpikir bahwa Tuhan salah memilih dia. Dan yang satu lagi, Gideon takut. Ya, kenapa takut? Karena orang Midian yang tadi begitu gagah perkasa meluluh lantakkan bangsa Israel di tanah Mesirnya, di tanahnya sendiri. Ya, bangsa Israel itu dijajah di tanahnya sendiri. Bangsa Midian begitu kuat dan begitu gagahnya, sehingga Gideon pun takut. Dia merasa khawatir kalau dia jangan-jangan ketika dia berperang dia akan mati. Ya, namun cara pandang Allah berbeda dengan cara pandang Gideon. Gideon hanya memandang dirinya rendah, tetapi Allah tidak mengukur seberapa besar Gideon punya kemampuan, seberapa besar yang punya usia Gideon. Tuhan tidak pernah melihat itu, tetapi Tuhan tadi katakan ya tadi bahwa Tuhan akan menyertainya saat dia melawan orang Midian. Kisah ini mengingatkan kita di sini, Bapak Ibu, bagaimana ketika kita dipanggil Tuhan untuk mungkin melayani di tempat ini, mungkin bisa melalui Patin atau Bu Esther. Apakah kita sama seperti Gideon menolak panggilan itu? Saya bilang, aduh saya tidak mampu, saya tidak bisa apa-apa. Mungkin ketika ada yang bilang, saya tidak punya waktu, terlalu jauh gereja ini. Atau banyak alasan yang kita buat. Nanti yang muda bilang, udah yang tua aja yang melayani. Nanti kebalikan Bapak Ibu, yang tua akan bilang, kita sudah tua, anak-anak muda saja yang melayani. Semua saling tembak, saling lempar Bapak Ibu. Ya padahal Tuhan tidak melihat kita tua atau muda, tapi Tuhan melihat hati kita, untuk kita bisa mau nggak melayani di tempat ini. Bapak Ibu, atau saudara-saudari semua yang ada di sini,
Melayani adalah kewajiban bagi kita, dan keharusan, bukan kewajiban bagi kita, tapi keharusan bagi kita setiap orang percaya. Karena Tuhan sudah melayani kita lebih dahulu. Setiap orang pasti punya talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Bukan seberapa besar talenta yang kita miliki, bukan seberapa besar kemampuan yang harus kita punya, bukan beberapa besar apa yang harus kita miliki, tetapi yang Tuhan mau kita melayani dengan hati yang tulus. Mintalah hikmat kepada Tuhan untuk kita bisa melayani pelayanan kita di tempat ini. Mungkin hari-hari ini kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar karena kita memandang diri kita tidak mampu, atau mungkin kita tidak bisa melakukan ini dan itu. Padahal Allah memandang kita beda dengan cara pandang kita. Allah tidak mengukur ukuran berdasarkan dunia, tetapi Allah menyatakan kepada kita bahwa kita semua adalah orang yang berharga di mata pun siapa kita manusia. Maka daripada itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, raih kesempatan untuk kita boleh melayani di tempat ini khususnya. Jadi berkat khususnya di tempat jemaat di tempat ini. Nah, yang lebih berbahayanya lagi, ketika kita sudah melayani di tempat ini, kita lupa tugas dan tanggung jawab kita. Kita sibuk dengan aktivitas kita. Kita sibuk dengan kegiatan kita. Kita sibuk dengan masalah persoalan yang dihadapi. Mungkin kita sibuk dengan sakit penyakit. Bapak Ibu, kita sudah tahu Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Dia adalah Yehova Jireh, Allah yang akan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Dia adalah Yehova Rafa, Allah yang bisa menyembuhkan. Dia adalah Yehova Shalom, yang memberikan apa? Ketenangan, damai sejahtera. Bagian kita melakukan tugas pelayanan kita dengan baik. Bapak Ibu, coba bilang kanan kiri, Allah kita, Allah Immanuel, untuk mengingatkan kita bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu, jangan pernah menyerah dengan keadaan kita sekarang ini. Imani bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Karena tanpa disadari, kita kadang seperti Gideon, ragu mempersoalkan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Atau hari ini kita mulai komplain, kita mulai mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kok kayak begini? Saya sudah pelayanan di tempat ini, saya sudah melakukan ini itu, tetapi kayaknya kok saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan kayaknya seolah-olah tidak menolong saya. Bapak Ibu, keluhan dan bersungut-sungut itulah yang membuat doa-doa kita nggak dijawab. Seolah kita berpikir, aduh, mending daripada pelayanan, saya mending fokus pada masalah persoalan yang kita hadapi. Atau pada usaha kita. Seringkali kita lupa kalau usaha kita udah diberkati, udah Tuhan kasih berkat-berkat yang melimpah, kita lupa sama Tuhan. Kita sibuk dengan kehidupan kita. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai Tuhan marah, karena Allah kita, Allah yang mencemburu. Di Ulangan 4 ayat 24 katakan, sebab Tuhan adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Mungkin hari-hari ini kita gak menyembah patung seperti bangsa Israel ya. Iblis itu pintar ya, dia ngikutin zaman now Bapak Ibu. Ya, kalau iblis berubah jadi patung, orang Kristen pasti tidak akan mau menyembah. Ya, tapi iblis punya cara yang lebih baik. Next, dia menjadikan apapun, membuat manusia jatuh dan lupa dengan Tuhan. Iblis bisa menipu kita melalui apa? Melalui hobi kita yang berlebihan. Kita sibuk dengan traveling kita sibuk dengan main games, mungkin buat anak-anak muda. Ya, kita sibuk
Kita sibuk dengan olahraga, kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan usaha kita. Kita cari berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Ada banyak cara iblis gunakan yang membuat fokus manusia jatuh di dalam dosa dan lupa sama Tuhan. Dan yang terlebih, dia akan berusaha supaya orang-orang atau orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Coba cek Bapak Ibu, di dalam kehidupan siapa? Di dalam kehidupan kita, siapa yang menjadi nomor satu? Apakah fokus kita bukan kepada Allah, tetapi kepada yang lain? Artinya, kita sudah memiliki Allah atau ilah lain dalam hidup kita. Maka tanpa kita sadari, maka kita sudah mendoakan Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, jangan menyerah. Tuhan punya jalan keajaiban. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita ini anak-anak pilihannya. Kita ini biji matanya Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia sanggup mengubahkan segala sesuatunya dan mencukupkan apa yang kita perlukan. Persoalan, masalah, keterpurukan, Tuhan ubahkan menjadi kemenangan. Amin. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita sudah dipercayakan menjadi pelayan Tuhan di tempat ini, bagaimana kita bisa mempertahankan pelayanan kita dan bisa bertumbuh, berbuah, jadi berkat khususnya buat Tuhan di tempat ini? Yaitu satu, next, iman yang teguh. Di Ibrani 11 ayat 1 katakan, menentukan masa depan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita melangkah dengan iman, tangan Tuhan akan selalu memegang kita menuju kemenangan dan kesuksesan. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memelihara iman yang teguh, iman yang kuat, dan iman yang hidup? Karena iman yang teguh dan iman yang hidup itu punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Dia bisa melakukan 4M, yaitu membaca, merenungkan, mempraktekkan dan membagikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya apa, Bapak Ibu? Ketika kita bisa melakukan itu, ada jaminan orang buat kita, orang yang beriman. Next, jaminan itu apa? Jaminan Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar, dan Tuhan akan menyediakan segala apapun yang kita butuhkan, kita perlukan. Dan tentu jaminan ini boleh kita nikmati, boleh kita rasakan ketika iman kita hidup. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu atau saudara-saudari di sini tidak merasakan ini, cek apakah kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena iman ini tadi saya bilang, ketika kita punya iman yang kuat dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita pasti akan merasakan ini. Bapak Ibu, semakin hari ke depan kita nggak pernah tahu. Biaya hidup semakin tinggi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, sekarang banyak orang Mesir bahwa tahun 2023 Indonesia akan mengalami kelaparan. Mengerikan bukan Bapak Ibu? Bukan hanya negara kita, tapi negara-negara yang lain sudah terjadi saat ini. Akibat apa? Perang Ukraina dan Rusia itu berdampak besar sekali terhadap negara-negara yang lain. Apalagi ditambah dengan pandemi 2 tahun yang lalu, ada banyak orang kehilangan omset, ada banyak orang kehilangan usahanya, ada banyak orang yang kita cintai dipanggil Tuhan, ada banyak orang yang kena sakit penyakit. Tapi satu hal, Bapak Ibu, kita nggak usah takut, kita nggak usah cemas, kita nggak usah gentar. Tadi ada jaminan bagi orang percaya di dalam Tuhan. Ada penyertaan, perlindungan, sejahtera, sukacita, kemenangan yang membuat iman kita
semakin teguh, semakin kuat. Bapak Ibu yang ada di online sekarang, mari, kau jangan takut. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada sampai sekarang, itu adalah anugerah yang terbesar. Mari kau datang hadir di tempat ini untuk kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Amin. Ya, karena kalau iman yang teguh Bapak Ibu, ketika masalah persoalan datang, kita nggak pernah takut. Kita nggak pernah gentar. Hidup kita semakin dekat, melekat kepada Tuhan. Bahkan persoalan yang datang membuat iman kita semakin kuat, membentuk iman kita murni sebagai emas. Dan hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Next. Ayub 23 ayat 10 katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Inilah yang Ayub ungkapkan. Ya, kisah tentang Ayub ini mungkin tidak asing lagi buat kita. Ya, bagaimana Ayub yang hidupnya benar dan saleh di hadapan Tuhan. Dia mempunyai kekayaan yang luar biasa, ketenaran, keluarga yang hebat. Tetapi satu hari ketika ada angin ribut memporak-porandakan rumahnya, semua harta dan anak-anaknya hilang dalam satu hari. Dan apalagi Bapak Ibu, penderitaan Ayub, dia menderita sakit penyakit yang parah. Sahabat-sahabatnya meninggalkan. Bahkan sahabat dan istrinya juga mengolok-olok Ayub untuk memutuki Tuhan. Apa yang dilakukan Ayub? Ayub menerima proses penderitaan yang cukup panjang soal sengsara. Walaupun banyak yang dia alami penderitaan itu, tetapi dengan imannya yang teguh, dia percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupannya. Dengan tekun Ayub jalani itu tanpa berbata-bata atau bersungut-sungut atau marah sama Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Tadi Ayub punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi ketika ada masalah persoalan, dia tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi apapun. Bapak Ibu di sini ada yang seperti Ayub sengsaranya? Saya yakin nggak ada ya. Saya luar biasa ketika membaca ini. Waduh Tuhan, kayaknya di dunia ini nggak ada yang seperti Ayub. Mari Bapak Ibu kita mau lihat figur Ayub ini menjadi contoh yang terbaik di dalam hidup kita. Belajar tanpa berbantah-bantah atau bersungut-sungut. Di akhir cerita, Ayub dipulihkan dengan hidup berkelimpahan. Berapa kali Bapak Ibu Tuhan ganti? 2 kali lipat dari kepunyaan Ayub yang hilang. Luar biasa bukan? Tuhan itu tahu ketika kita setia, ketika kita tetap beriman, Tuhan akan ganti dan Tuhan cukupkan segala yang kita perlukan. Bapak Ibu mau hidup berkelimpahan seperti Ayub? Mau Bapak Ibu? Amin. Amin ya, pasti mau ya Bapak Ibu. Sengsaranya mau Bapak Ibu? Nggak mau ya. Pasti sengsaranya nggak mau, pasti kita maunya hidup berkelimpahan. Kuncinya cuma satu. Iman yang teguh dan punya hubungan intim dengan Tuhan. Itu kuncinya Bapak Ibu. Kedua, bagaimana kita mempertahankan pelayanan kita dengan baik, yaitu dengan setia dan taat. Next. Setia, arti setia itu berpegang teguh, taat menjalankan perintah meskipun berat, patuh, tunduk sehingga orang mempercayainya. Dalam Gideon tadi, pertama dia menolak panggilan Tuhan itu, tetapi ketika dia sadar, dia meresponi panggilan Tuhan itu dengan baik. Dengan benar dia kerjakan apa yang Tuhan perintahkan ketika dia melawan orang Midian ini. Bapak Ibu, ketika Gideon suruh berperang, Tuhan perintahkan
untuk mengumpulkan pasukan. Gideon kerjakan itu. Gideon kumpulkan berapa? 22.000. Ketika Gideon menghadap Tuhan, Tuhan bilang, Gideon, terlalu banyak orang 22.000. Secara logika ibu, Bapak Ibu, melawan 135.000 itu dengan pasukan 22.000 aja masih kurang. Betul ya? Berarti satu orang harus lawan 5 orang. Tetapi Tuhan bilang, Gideon, pangkas lagi. Jangan 22.000. Gideon memangkas lagi pasukannya menjadi 10.000. Ketika Gideon menghadap Tuhan, Tuhan bilang lagi, Gideon, terlalu banyak. Orang akan menganggap bahwa Tuhan yang bukan berperang, tapi manusia yang berperang. Tuhan bilang, pangkas lagi menjadi 300 orang. Di luar pikiran, akal pikiran kita itu nggak mungkin melawan 135 orang dengan 300 orang. Berarti satu orang harus melawan 100 orang. Itu pikiran logika kita, Bapak Ibu. Ya. Dan ketika Gideon siap, Tuhan saya siap dengan 300 orang. Kalau orang berperang, Bapak Ibu, apa yang dibawa? Saya mau tanya, ada yang bisa jawab? Supaya jangan ngantuk ya, Bapak Ibu. Kalau berperang, bawa apa, Bapak Ibu? Next. Bawa senjata, yang pasti. Tapi ya jelas senjata waktu itu nggak ada pistol ya, Bapak Ibu ya. Kalau senjata pistol, wah enak, tinggal tembak jedor, nggak usah bergerak. Tetapi mereka itu pakainya dulu itu tombak, pedang. Ya. Tetapi Gideon disuruh Tuhan apa? Membawa obor, sangkakala, dan buyung. Mana bisa berperang kalau secara logika kita lihat membawa itu. Tetapi ketika Tuhan menyertai, Gideon dapat mengalahkan orang Midian yang jumlahnya 135.000. Luar biasa bukan? Sama seperti Tuhan menolong Gideon, demikian juga Tuhan akan menolong kita supaya firman-Nya digenapi di dalam kehidupan kita. Syaratnya cuma satu, percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, melakukan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan juga menyertai kita dan kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar yang membawa kemenangan. Kalau hari ini Bapak Ibu dipercayakan di pelayanan di gereja ini, mungkin Bapak Ibu sebagai pendoa, mungkin sebagai aser, sebagai kolekta, multimedia, apapun itu, semua pelayanan di hadapan Tuhan adalah sama. Yang penting tadi kita punya hati untuk melayani. Lakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Mungkin kelihatannya kecil, tetapi ketika kita melakukan dan setia dan taat dalam perkara yang kecil, kita dipersiapkan untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Mungkin hari ini kita sedang mengalami kemunduran, penundaan, kejenuhan. Mungkin kok kayaknya kita melayani di sini nggak pernah berkembang. Jangan pernah menyerah, Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu ada rencana apa buat gereja ini. Tapi saya yakin dan percaya suatu saat ada waktu Tuhan yang terbaik buat gereja ini menjadi lebih besar. Amin. Siapkan ide, gagasan untuk kita mempersiapkan gereja ini menjadi yang lebih besar. Kalau hari ini kita menyadari kita juga punya kelemahan, punya kekurangan, ayo kita mau belajar berubah. Lakukan tugas dan tanggung jawab kita, bukan untuk manusia, tapi lakukan tugas ini untuk Tuhan. Jangan pernah menyerah, terus mencoba, jangan takut gagal, Bapak Ibu. Minta talenta yang Tuhan sudah berikan untuk kita bisa mengembangkan talenta itu lagi. Tuhan tidak mau kita mundur dari pelayanan kita, apalagi kita mengundurkan diri pelayanan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan kita mau tetap berjalan, berjuang sampai akhir, sampai kita terima mahkota kehidupan.
Next. Wahyu 2 ayat 10 katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan apa? Mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Karena menjadi seorang pelayan Tuhan itu suatu penghargaan bagi kita semua, suatu kepercayaan, prestasi yang tidak dianggap mudah. Kita harus bertahan, kita harus raih, kita harus mempertahankan pelayanan kita menjadi suatu yang berharga dan membanggakan. Karena seorang hamba, seorang pelayan Tuhan itu akan taat, tunduk pada semua rencana Tuhan. Meskipun kadangkala hidup kita diuji oleh waktu. Kadang-kadang kita berpikir, kok kita sudah pelayanan, masalah demi masalah datang, penderitaan datang bertubi-tubi. Belum sakit ini, sudah sakit ini, belum sembuh ini, sudah datang lagi. Bahkan seolah-olah kita berada dalam situasi yang mendesak, menakutkan, menekan hidup kita. Bapak Ibu, iblis seringkali melakukan itu supaya kita mundur dari pelayanan kita. Makanya Bapak Ibu perlu hubungan intim dengan Tuhan. Karena ketika kita tadi, kalau kita punya iman yang teguh, taat dan setia, orang yang punya iman itu ketika ada masalah persoalan, dia akan tenang menjalaninya. Dia tidak pernah takut karena Tuhan selalu ada besertanya. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Tetap taruh semangat, taruh harapan-harapan kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, kekuatan, lakukan tugas pelayanan kita dengan konsisten untuk menjaga kesetiaan kita seperti yang Tuhan mau. Mengasihi adalah syarat utama kita melayani. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi sesama kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak lihat gerejanya kecil, jemaatnya sedikit, tetapi kita tetap akan setia di dalam panggilan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu dimanapun ditempatkan untuk melayani, lakukanlah itu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Jangan ragu, tetap semangat, tetap pelihara iman kita, setia, taat di dalam Tuhan, terus bekerja di dalam kehidupan kita untuk menuntun panggilannya, dan percayalah bahwa rencana Allah tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan tidak memilih orang-orang yang tidak berkenan di hadapannya. Jadi kalau Bapak, Ibu di sini ada karena Tuhan sudah memilih kita menjadi pelayan-pelayan. Tugas kita satu, kerjakan bagian kita dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan, saya tidak panjangkan Bapak Ibu. Mari kita akan bangkit berdiri. Saya undang Tuhan Singa untuk menaikkan pujian. Kita mau bilang, Tuhan, aku mau melayani seumur hidup. Mungkin hari ini kita sedang mengalami masalah, persoalan, penderitaan, baik sakit penyakit yang kita alami. Mungkin secara akal pikiran kita tidak mungkin saya keluar dari masalah persoalan ini. Buang pikiran negatif-negatif itu Bapak Ibu. Imani bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Setiap masalah, sakit penyakit di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan bertindak. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk
kita di hadapan Tuhan. Sampai ku dapatkan Yes, Tuhan. mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Amin. Sekali lagi mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sampai akhir melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Firman Tuhan hari ini mengajak kita percaya bahwa ketika kita datang berseru kepada Tuhan, sama seperti Gideon dan Ayub, Tuhan juga pasti mengulurkan pertolongan. Jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan, sebab Dia berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Jangan pandang masalah persoalan yang kita hadapi, tapi pandanglah betapa besar Allah yang menyertai kita. Hari ini juga Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita semua untuk kita tetap setia pada panggilannya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan yang kita alami sekarang. Mungkin kita tidak fokus pada panggilan Tuhan, tetapi hari ini biarlah Tuhanlah yang akan terus memberikan, mengembangkan talenta yang kita punya untuk kita bisa melayani di tempat ini. Karena hamba Tuhan yang setia adalah hamba yang mencapai garis finish kesetiaan dalam melaksanakan tugasnya dengan taat, setia, tanpa pamrih. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah Roh Kudus yang akan campur tangan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami boleh meresponi panggilan Tuhan dengan baik. Dan Kau tahu Tuhan, setiap masalah persoalan yang dihadapi anak-anak-Mu di tempat ini. Tapi hari ini kami percaya bahwa janji-Mu Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Engkau yang akan bertindak, Engkau yang akan berperang dengan masalah persoalan kami. Bagian kita adalah setia, taat, dan teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan Kau. Dan Kau memberkati Tuhan seluruh hamba Tuhan di tempat ini dan seluruh para majelis dan pelayan-pelayan di tempat ini. Berkati pelayanan mereka Tuhan, berkati jerih lelah mereka Tuhan. Kau pakai luar biasa lagi di dalam pelayanan-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan aja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan seluruh doa ini. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada Direktur Ibu Ermi Natalia yang sudah melayani firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Tuhan memberkati. Untuk pengumuman selama seminggu ke depan, ibadah minggu depan dimulai pada pukul 9 disertai dengan perjamuan suci. Untuk petugas perjamuan suci, Bapak Yan dan Bapak Nandang. Kemudian doa pagi pada hari Rabu akan dilaksanakan via Zoom jam 6 pagi yang nanti linknya mungkin akan di-share melalui grup. Kemudian setelah ini akan ada persembahan. Untuk petugas persembahan dipersilakan untuk maju ke depan. Mari kita, sebelum kita melakukan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan Tuhan melalui Ibu Ermi.
Biar kiranya firman ini bisa kami lakukan, bisa menjadi hikmat dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati Ibu Ermi dalam pekerjaan, pelayanan, dan juga kehidupan pribadinya. Biar Engkau yang pakai Ibu Ermi lebih lagi. Tuhan yang memberkati Ibu Ermi sekeluarga. Akan memberikan persembahan, Tuhan yang akan memberkati tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang melihat hati yang memberi, Tuhan yang akan membalas kami dan semua yang memberikan, baik yang tidak memberikan juga dengan penuh dengan hati Tuhan, biar Engkau yang membalas berkali-kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami pada pagi ini. Kami percaya Tuhan sudah sampaikan yang terbaik buat hidup kami. Kami percaya Tuhan juga yang akan memberkati Ibu Erni, keluarganya semua, sehingga ia juga boleh lebih lagi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang sudah kami terima minggu lalu, dan kami percaya Tuhan juga akan memberkati kami di minggu yang akan datang. Tuhan akan memberikan kesehatan, ketekunan kepada kami untuk kami boleh belajar lebih lagi mengenal Tuhan, karena kami tahu kalau kami ada pada saat ini semua hanya atas kasih karunia dan perlindungan. Biar kiranya anugerah-Mu menyertai kehidupan kami, sehingga kami juga boleh menjadi berkat buat sesama kami. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan juga yang akan menyembuhkan Patim. Tuhan menyembuhkan juga mungkin saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang berhalangan untuk hadir. Pimpin hidup kami Tuhan, agar kami juga boleh terus lagi belajar mengenal firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan memberkati kami sepanjang perjalanan kami pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami di pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan akan melindungi